Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-24 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 November 2025. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian membaca kitab Arkanul Islam, rukun Islam. Salawat dan salam selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di dalam pembicaraan Ar-Ruknu Ats-Tsani, Iqamatus Shalah, rukun yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor 9, yaitu adadu raka'atiha. Adadu raka'atis salawat al-mafruḍah jami'uha 17 rak'ah 'ala an-nahwi at-tali. أولا الظهر 4 ركعات، ثانيا العصر 4 ركعات، ثالثا المغرب 3 ركعات، رابعا العشاء 4 ركعات، خامسا الفجر ركعتان. فمن زاد في عدد ركعات هذه الصلوات أو نقص منها فصلاته باطلة إن تعمد، وإن كان سهوا تدارك ذلك بسجود السهو. وهذا في غير صلاة المسافر، حيث يستحب له الرباعية إلى ركعتين، ويجب على المصلي أن يصلي هذه الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها شرع إلا لعذر شرعي كالنوم والنسيان والسفر. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. Bismillahirrahmanirrahim.
Poin ke-9, bilangan rakaat salat. Salat wajib 5 waktu, semuanya berjumlah 17 rakaat. Dengan rincian sebagai berikut: pertama, salat zuhur 4 rakaat; kedua, salat asar 4 rakaat; ketiga, salat maghrib 3 rakaat; keempat, salat isya 4 rakaat; dan kelima, salat subuh 2 rakaat. Barang siapa menambah atau mengurangi bilangan-bilangan tersebut dengan sengaja, maka salatnya batal. Tapi jika hal itu ia lakukan karena lupa, maka tidak ada yang melakukan sujud sahwi. Bilangan-bilangan tersebut berlaku bagi yang mungkin, sedangkan bagi yang musafir disunnahkan memfasal salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Setiap muslim wajib melaksanakan salat wajib 5 waktu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, kecuali ada uzur syar'i seperti tertidur, lupa, atau berpergian, atau musafir. Barang siapa meninggalkan salat karena lupa atau tertidur, maka ia wajib melakukan salat yang ditinggalkannya itu ketika ia tidur. Nah, sekarang nomor ke-10, bilangan rakaat salat. Salat wajib 5 waktu dan jumlahnya 17 rakaat. Kemudian disebutkan jumlah-jumlah rakaat tersebut sebagaimana sudah kita ketahui, yaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dalil akan jumlah bilangan rakaat ini ada 2 jenis dalil. Yang pertama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu salata raka'atain thumma zadaha fil hadar wa aqarraha fis safar. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 2 rakaat. Maksudnya asal sholat itu 2 rakaat. Kemudian Allah menambahkannya di dalam keadaan muqim, hadir, tidak safar, menjadi ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkannya 2 rakaat tersebut maksudnya ketika musafir. Nah, di dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha berkata, faradallahu sholata hina faradaha rak'ataini. Allah mewajibkan salat ketika Allah mewajibkannya 2 rakaat. Jadi asal hukum salat asalnya 2 rakaat. Fil hadar was safar, asalnya saat muqim atau saat musafir 2 rakaat. Fa uqirrat salatul musafir wa zida fi salati al-hadar, dan ditetapkan 2 rakaat untuk sholat orang musafir dan ditambah di dalam sholat muqim. Jadi asalnya 2 rakaat, kemudian untuk musafir ditetapkan 2 rakaat, untuk muqim ditambah 2 rakaat. Taib. Kalau ditanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti tidak ada dalil tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang ada adalah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ada adalah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sana ada tambahan lain, yaitu dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Aisyah berkata, inna awwala ma furidatis salah raka'atain. Yang pertama kali diwajibkan salat 2 rakaat. Falamma qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa tma'anna zada raka'ataini ghairal maghrib. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kemudian sudah tenang, maka bertambah 2 rakaat selain maghrib. Bertambah 2 rakaat selain maghrib. Li'annaha witrun, karena sholat maghrib ganjil. Wa salatul ghada atau wa salatil ghada,
dan juga selain sholat subuh, lituli qiraatiha, karena panjangnya membaca di dalam sholat subuh tersebut, ya, di dalam sholat subuh tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana idza safara shalla salatahul ula, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang bersafar, beliau sholat seperti awalnya, yaitu 2 rakaat. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, yang pertama adalah bahwa tidak ada perkataan Nabi secara eksplisit tentang jumlah bilangan rakaat. Yang ada adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu. Yang kedua, asal hukum sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Makanya kalau kita sholat witir misalkan, yang lebih afdol adalah 2 rakaat salam, baru setelah itu 1 rakaat. Meskipun 3 rakaat sekaligus boleh. Kenapa? Karena merujuk kepada ini, asal hukum sholat itu 2 rakaat. Ya, asal hukum sholat 2 rakaat. Nah, kemudian juga asal hukum sholat 2 rakaat lalu ditambah saat mukim. Berarti sholat yang 2 rakaat ditambah saat mukim. Kecuali sholat maghrib dan sholat subuh. Sholat maghrib kenapa nggak ditambah? Karena sholat maghrib dalam jumlah bilangan ganjil. Sholat subuh kenapa tidak ditambah? Karena sholat subuh bacaannya panjang. Sholat subuh bacaannya panjang. Taib. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma, konsensus para ulama. Nah, di sini pentingnya, kalau tidak ada dalil eksplisit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlakulah ijma. Ijma itu kesepakatan para ahli ijtihad dari ulama-ulama Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan, dalam permasalahan agama. Ittifaqu mujtahid hadhihi al-ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Disebutkan oleh Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma'. Ijma'ul ulama ala anna adada raka'ati kulli salatin ala ma huwa ma'lumun indal muslimin al-an min kauni adh-dhuhri wal 'ashri wal 'isya'i arba'an wal fajri raka'atain wal maghribi 3 raka'at. Para ulama bersepakat bahwa jumlah bilangan rakaat setiap sholat atas apa yang sudah dimaklumi oleh kaum muslimin sekarang, yaitu berupa sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Nah, ini adalah ijma'. Berarti kalau ditanya apa dalil bahwa ada jumlah bilangan rakaat sholat, jawabannya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada yang menyelisihinya, menunjukkan bahwa hukumnya itu adalah hukum hadis sahih. Kemudian yang kedua, ijma' para sahabat dan para ulama rahimahumullah tentang jumlah bilangan rakaat sholat. Bisa dimaklumi ya. Taib. Karena kenapa saya tekankan ini beberapa kali tadi kalau Anda perhatikan? Karena ada yang meragukan Islam ini. Di antaranya perihal, coba cari mana dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis Rasul tentang jumlah bilangan rakaat sholat. Memang dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat di ujung siang dan ujung malam. Maksudnya waktu pagi dan waktu sore. Makanya sebagian orang berdasarkan hadis atau ayat ini saja, akhirnya dia sholatnya cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, malam.
Karena kata mereka tidak ada dalil eksplisit tentang zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini adalah penyimpangan, makanya saya tekankan dari tadi beberapa kali. Nah, barang siapa menambah atau mengurangi bilangan-bilangan tersebut dengan sengaja, maka sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Karena tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salatnya, jumlah bilangan rakaatnya tidak lebih daripada yang sudah kita kerjakan. Nah, tetapi jika hal itu ia lakukan karena lupa, maka hendaklah ia melakukan sujud sahwi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya saya harus masuk ke dalam perkara sujud sahwi karena tidak ada di dalam buku kita tentang sujud sahwi. Maka mau tidak mau kita harus menjelaskan sujud sahwi ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tadi disebutkan barang siapa yang lupa maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Kita akan bahas sujud sahwi. Apa pengertian dari sujud sahwi? Sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menambal kekeliruan yang terjadi di dalam sholat disebabkan karena lupa. Saya ulangi, ibarah an sajdataini yasjuduhumal musalli li jabril khalalil hasil fi salatihi min ajlis sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali oleh orang yang sholat untuk menambal kekurangan di dalam sholat yang terjadi di dalam sholatnya dikarenakan lupa, ya, dikarenakan lupa. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum sujud sahwi? Nah, ini penting. Apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi secara umum wajib. Sujud sahwi secara umum wajib. Kenapa dikatakan sujud sahwi secara umum wajib? Karena nanti begini. Kalau ada orang kelupaan, lalu dia menambalnya dengan sujud sahwi, dan sujud sahwi itu wajib. Kalau dia sengaja tinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau sujud sahwinya pun sahwi, sujud sahwinya lupa, dan lupanya sudah lama. Misalkan dia aturan pada sholat ini dia ada sujud sahwinya, tapi dia sudah kesana kemari, kemudian baru ingat kayaknya tadi lupaan sujud sahwinya. Maka pada saat itu dimaklumi. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru, kelupaan atau keliru. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi hukumnya sujud sahwi secara umum wajib. Yang dimaksud secara umum sudah saya jelaskan tadi. Secara umum maksudnya adalah yaitu aturan orang yang kelupaan dia sujud sahwi. Kalau sengaja dia tidak sujud sahwi, batal sholatnya. Tapi kalau ternyata sujud sahwinya pun dia lupa juga, maka kalau masih dekat, misalkan baru salam atau baru keluar pintu di sini, meskipun baru sudah ngobrol-ngobrol, kan dia sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Tetapi kalau sudah lama terputus dengan berbagai macam kegiatan, maka dimaklumi dan dimaafkan, insyaallah taala. Baik. Apa dalil tentang sujud sahwi ini hukumnya wajib? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabisa atau falabasa hal alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada ahadukum dzalik falyasjud sajdatain wa huwa jalis."
Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia sholat, datang syaitan kepadanya. Falabasa. Labasa di sini maksudnya adalah khalata alaihi salatah wa syabbahahu alaihi wa syakkaka fi. Dia mencampurkan pikiran, kemudian menyamarkan jumlah rakaat, meragukan jumlah rakaat tersebut di dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan falabasa. Maka syaitan mengganggunya sampai dia tidak tahu berapa jumlah rakaat sholat yang sudah dia kerjakan. Maka jika salah seorang di antara kalian mendapati hal itu, sujudlah 2 kali sujud dan dia dalam keadaan duduk. Jadi sangat mudah sebenarnya. Karena ada sebagian orang yang bingung. Saya sudah lupa, Ustaz, nambah enggak? Pokoknya kalau kapan lupa dan ragu-ragu, ya sudah, akhiri saja dengan sujud sahwi. Sudah, akhiri saja dengan sujud sahwi. Saya sepertinya kebanyakan, Ustaz. Kalau dalam keadaan lupa dan ragu-ragu akibat lupa tersebut akhirnya mengganggu, jangan bingung di dalam sholatnya. Tenangkan diri, solusinya sujud saja 2 kali sujud. Paham maksud saya? Karena ada sebagian orang yang ruku kayaknya enggak tadi. Habis dimarahin istri Ustaz. Kok bisa ruku enggak gitu, gimana ceritanya? Atau dia lupa pokoknya. Maka pada saat itu kalau seandainya dia sujud, dia kelupaan, nanti ada hukumnya. Hal-hal yang wajib maka dia sujud sahwi. Solusinya itu jangan bingung pokoknya. Ya, di dalam sholat jangan bingung. Kapan dia lupa maka dia sujud sahwi. Baik. Siapa yang sujud sahwi? Siapa yang sujud sahwi? Yang berhak sujud sahwi adalah orang yang sholat sendirian atau imam. Berarti makmum enggak? Makmum tidak sujud sahwi. Dan dalilnya ijma'. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya nukilkan dari Imam Nawawi rahimahullah karena mazhab Syafi'i dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, qala ashabuna idza saha khalfal imam tahammala al-imam sahwahu wa la yasjudu wahidun minhuma bila khilaf li hadits Muawiyah. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan jika lupa yang di belakang imam, maka sang imam yang menanggung kelupaannya dan tidak sujud seorang pun dari keduanya tanpa ada khilaf. Maksudnya yang hanya sujud adalah imam, tidak makmum. Dan yang hanya sujud adalah orang yang sholat sendirian. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Taib. Bagaimana hukum sujud sahwi untuk orang yang kena was-was? Untuk orang yang kena was-was. Perhatikan baik-baik. Ini banyak terjadi. Terutama bagi yang baru meniti jalan istiqamah. Syaitan itu, para ikhwah, dia itu sangat licik. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Liciknya bagaimana? Ma amara Allah bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali syaitan ada 2 tipuan bagi manusia. Yang pertama ilal ifrat, yang kedua ilal tafrid. Yang pertama ilal ifrat, terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua ilal tafrid, terlalu meremehkan. Ya. Mungkin sebelum berhijrah meniti jalan istiqamah dia meremehkan sholat, bahkan gak sholat, gak puasa, ya, tidak peduli dia. Itu gangguan syaitan. Nah, setelah dia meniti jalan istiqamah, mulai dia kemudian diganggu oleh syaitan dengan trik yang kedua, yaitu al-ifrat. Ifrat artinya berlebih-lebihan. Kadang-kadang mengangkat tangan untuk takbiratul ihram berkali-kali, kemudian berwudu ataupun beristinja berkali-kali. Itu adalah gangguan syaitan melalui ifrat, yaitu terlalu berlebihan. Bahasanya yang lain adalah ghulu, berlebih-lebihan. Yang di sini bahasanya yang lain adalah al-jaf, ya, yang artinya tidak
meremehkan. Yang ini terlalu berlebihan, ini meremehkan. Taib. Sekarang kalau orang yang punya was-was, apakah dia sujud sahwi juga? Setiap kali sholat sujud sahwi. Maka jawabannya, pada ikhwan dirahmati oleh Allah, orang yang punya rasa was-was tidak sujud sahwi hanya dengan perasaan was-wasnya. Jika tidak ragu-ragu jumlah bilangan rakaatnya. Jadi kalau hanya sekedar was-was, kayaknya enggak. Kamu lupa enggak? Kalau enggak lupa, enggak ada sujud sahwi. Dan ini adalah ijma'. Dinukilkan ijma' oleh para ulama. Orang yang was-was, yang maksudnya was-was itu sering kalau dalam sholat pasti kepikiran. Sudah berapa rakaat nih? Selalu dalam sholat seperti itu. Maka jawabannya tidak ada sujud sahwi bagi orang yang was-was, kecuali kalau dia kelupaan. Taib. Sekarang bagaimana tata cara sujud sahwi? Yang pertama, jumlah bilangan sujud. Jumlah bilangan sujud sahwi ada 2 kali sujud. Hal ini berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salat zuhra khamsan. Nabi Muhammad SAW salat zuhur 5 rakaat. Jadi kalau ada imam yang lupa, maka jangan dicela. Sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau manusia. Apalagi yang manusia-manusia di bawah, jauh derajatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan menunjukkan bahwa beliau tidak khusyuk atau tidak hadir hati, enggak. Karena memang lupa, penyakit manusia lupa. Bahkan ada perkataan Arab mengatakan masummiyal insanu illa linisyan. Manusia tidak dinamakan manusia, insan, kecuali karena nisyannya. Nisyan itu lupa. Bahkan bahasa Indonesia saja manusia itu kalau diarabkan manusia, sesuatu yang dilupakan. Jadi bahasa Indonesia itu manusia, kalau diarabkan manusia, sesuatu yang dilupakan. Jadi secara bahasa Arab memang tidak dinamakan kecuali karena lupa. Bahasa Indonesia juga demikian kalau diarabkan. Yang jelas Nabi Muhammad SAW salat zuhur 5 rakaat. Lalu beliau ditanya, zida fi salati syai'? Apakah salat zuhur ada tambahannya? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wa madza? Ada apa itu? Nah, ini kan berarti benar-benar lupa. Ini berarti benar-benar lupa. Qalu innaka shallaita khamsan. Lalu para sahabat berkata, engkau sudah salat 5 rakaat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga terkadang terjadi pada yang imamnya sangat dihormati, sehingga makmumnya ragu sebenarnya. Mau dikoreksi tapi ilmunya tinggi banget. Maka pada saat itu kalau memang di dalam sholat tidak mau mengoreksi, bisa dikerjakan di luar sholat. Bisa dikerjakan di luar sholat dengan bahasa yang santun, yang lembut, bertanya, afwan Ustaz, tadi kayaknya sholat 5 rakaat. Nah, seperti itu. Kemudian fasajada sajdatain ba'dama sallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali sujud setelah salam. Sujud 2 kali sujud setelah salam. Berarti bagaimana itu? Kan sudah ngobrol nih. Maka beliau salam dulu, duduk lagi, ya. Kalau seandainya sudah berpaling ke jamaah, paling lagi ke depan, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sujud 2 rakaat. Baru setelah itu salam lagi. Nanti tata caranya kita akan bahas. Ini jumlah bilangan sujudnya dulu. Kemudian bagaimana tata cara sujudnya? Kalau tadi jumlah bilangannya, sujud sahwi seperti sujud di dalam sholat, baik dalam keadaan ataupun zikirnya, bacaannya.
Sujud sahwi seperti di dalam sholat biasa, seperti di dalam sujud sholat biasa. Baik dalam keadaannya, berarti keadaannya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Yang pertama dahi dan hidung, kemudian 2, 3, kemudian lutut 4, 5, kemudian jari jemari kaki 6, 7. Dan zikirnya pun sama. Nah, ini khilaf nanti di antara para ulama. Zikirnya sama, yaitu subhana rabbiyal a'la. Ada zikir yang berbunyi subhana man la yanamu wa la yashu. Ini hadisnya lemah, para ikhwan dirahmati Allah. Dan ketika dia hadis lemah tidak bisa dipakai dan tidak ada dalil lain yang menunjukkan bacaan khusus untuk sujud sahwi, maka kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya, yaitu sujudnya, bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan apakah bertasyahud setelah sujud sahwi. Apakah bertasyahud? Tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah, menunjukkan jari telunjuk lagi, mengucapkan tasyahud lagi setelah sujud sahwi. Jawabannya adalah tidak ada setelah sujud sahwi tasyahud. Tidak ada setelah sujud sahwi tasyahud. Jadi sujud 2 rakaat, habis itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum salam. Tidak ada setelah sujud sahwi tasyahud lagi. Ya. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar tasyahudnya tidak terulang 2 kali di dalam sholat. Nah, ini jawabannya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Agar tasyahudnya tidak terulang 2 kali di dalam satu sholat. Makanya setelah sujud sahwi langsung salam, tidak ada tasyahud lagi. Apa arti tasyahud tadi? Apa arti tasyahud? Mengucapkan at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Tetapi setelah sujud 2 kali, kemudian bangun dari sujudnya, kemudian langsung salam. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, permasalahan yang berkaitan dengan salam setelah sujud sahwi. Disyariatkan salam setelah sujud sahwi dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Meskipun seseorang sujud sahwinya setelah salam. Ada kan sujud sahwi setelah salam? Ada sujud sahwi sebelum salam. Nanti kita akan jelaskan. Meskipun sujud sahwinya setelah salam, maka setelah sujud sahwi tetap salam. Jadi jangan langsung ngacir ngambur gitu. Ya. Setelah sujud sahwi 2 kali sujud, maka salam. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatain thumma salam. Beliau sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu takbir untuk sujud sahwi. Apakah bertakbir setiap kali sujud sahwi? Maka disyariatkan bertakbir setiap kali sujud sahwi dan setiap kali bangun dari sujud sahwi. Jadi ingin sujud sahwi, Allahu Akbar. Kemudian bangun darinya, Allahu Akbar. Ingin sujud sahwi yang kedua, Allahu Akbar. Bangun darinya, Allahu Akbar. Jadi disyariatkan bertakbir untuk sujud sahwi dan mengangkat dari sujud sahwi. Dalilnya apa? Ijma'. Dalilnya kesepakatan para ulama rahimahumullah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, beliau mengatakan yushra'u takbiru li sujudis sahwi wa hadza mujma'un alaih. Disyariatkan untuk takbir untuk sujud sahwi dan ini kesepakatan atau disepakati atasnya. Nah,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sujud sahwi sebelum salam? Kapan sujud sahwi setelah salam? Kapan sujud sahwi sebelum salam? Maksudnya adalah innaka hamidum majid, lalu doa, lalu setelah itu sujud sahwi. Baru salam. Berarti ini sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Ada yang setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru sujud sahwi 2 kali. Itu pun setelah sujud sahwi ini kemudian apa lagi? Salam lagi. Nah, kapan itu waktunya? Ini yang kita bahas. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi, tempat-tempat sujud sahwi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Tempat-tempat sujud sahwi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada pendapat yang mengatakan kalau lupa dan lupanya tersebut karena yang menghasilkan kekurangan, lupa yang menghasilkan kekurangan salat, kekurangan tahiyat al-ula, misalkan tasyahud awal lupa takbir perpindahan, lupa kekurangan yang menghasilkan kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Adapun lupa yang menghasilkan tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Ini pendapat yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini pendapat yang pertama. Jadi ada pembedaan antara sujud sahwi sebelum salam dengan sujud sahwi setelah salam. Di sana ada pendapat yang kedua, tidak, sujud sahwi seluruhnya adalah sebelum salam. Enggak ada urusan setelah salam, enggak ada. Ini pendapat yang berapa? Kedua. Apa pendapat kedua? Sujud sahwinya hanya ada sebelum salam. Pendapat yang pertama apa? Sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Sengaja saya tanya biar tidak bingung. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah dibedakan antara sebelum salam dan sesudah salam. Berarti kita menguatkan pendapat yang pertama, bahwa sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Buhainah bercerita, "Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat 2 rakaat. Tsumma qam, falam yajlis. Lalu setelah 2 rakaat beliau langsung duduk, tidak duduk tasyahud awal. Tidak duduk tasyahud awal atau tidak duduk tahiyat ula. Faqama an-nasu ma'ah. Maka orang-orang pun makmum pun ikut bersama beliau. Falamma qada salatah, setelah selesai salatnya, wantadharna litaslim, kabbar. Dan kami menunggu beliau untuk salam. Maka beliau bertakbir, fasajada sajdatain. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud, wa huwa jalis qabla at-taslim. Beliau sujud 2 kali sujud dalam keadaan beliau duduk sebelum salam. Ini kenapa? Karena ketinggalan. Jadi ada yang lupa karena ketinggalan, kekurangan, ada yang lupa menyebabkan tambahan. Ada yang lupa blank. Blank ini dibagi 2 lagi nanti. Yang ada semacam kayaknya 3, tapi ragu. Ada yang enggak tahu, lah bodoh amat. Ini beda lagi hukumnya. Ya. Jadi ada yang kekurangan,
ada yang penambahan, dan ada yang blank. Blank ini dibagi dua. Ada yang kayaknya dua, kayaknya tiga, tapi nah ini masih ada kayaknya. Ini ada yang enggak sama sekali, lupa dia. Setannya besar banget ya, ifrit kali itu. Nah, para ikhwah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kalau kekurangan sujud sahwinya sebelum salam. Karena tadi qabla taslim, sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sebelum salam. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sujud sahwinya setelah salam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah SAW khamsan. Tadi yang kita ceritakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah mengimami kami 5 rakaat. Falamma fatala tawashwashal qaum bainahum. Ketika sudah selesai, orang-orang pada ngobrol, pada ribut di antara mereka, tapi enggak berani nanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Ma sya'nukum?" Lalu Rasul SAW bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hal zida fis shalah?" Wahai Rasulullah, apakah ada tambahan di dalam salat? Qala la. Tidak. Bahkan sampai detik beliau ditanya itu, beliau yakin masih salat bahwa tidak nambah gitu. Ini menunjukkan bahwa karena memang cepat banget sih. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa memang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar lupa, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar lupa. Qalu fa innaka qad salaita khamsan. Engkau sudah salat 5 rakaat. Fanfatala thumma sajadatain. Lalu beliau langsung menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali sujud. Thumma salam. Kemudian beliau salam. Ini menunjukkan bahwa sujud sahwinya setelah salam. Kemudian setelah itu beliau bersabda, ini poin pentingnya. Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Cuma bedanya Rasulullah SAW diberi wahyu. Tapi kalau sisi kemanusiaannya, beliau adalah manusia. Dan kalau manusia, berarti beliau bukan Rabb. Kalau manusia, berarti beliau adalah abd, budak yang beribadah kepada Allah, bukan ma'bud, bukan Tuhan yang diibadahi. Ini tentang sujud sahwi. Ada beberapa hal lagi tentang sujud sahwi, kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.